Perkenalkan, nama saya Aprilia Juanawangsa Putri, kelas S2 DKV. Pentingnya menggunakan masker di masa pandemi, seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi diri dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya dan bukan sebaliknya, menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Berikut adalah panduan menggunakan masker yang benar. Pertama, pastikan Anda telah mencuci tangan dengan benar. Kedua, jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas terlebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. Ketiga, pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Keempat, hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepas masker. Kelima, buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan Anda hingga bersih setelah menggunakan masker. Maka mari perbaiki cara kita dalam menggunakan masker. Tetap menggunakan masker dengan benar dimanapun dan dalam situasi apapun, kecuali saat makan, masker memang harus dilepas. Termasuk di saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita harus tetap menggunakan masker. Perhatikan pula dalam memakai dan membuang masker. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada demi kesehatan bersama. Salam sehat. Pentingnya mencuci tangan. Virus COVID-19 menyebar ketika lendir atau tetesan yang mengandung virus masuk ke tubuh melalui mata, hidung, atau tenggorokan. Seringkali penularan virus terjadi melalui tangan. Tangan adalah salah satu cara umum penyebaran virus dari orang lain ke orang lain. Salah satu cara termurah, termudah, dan paling penting untuk mencegah penyebaran virus adalah mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air. Terlebih selama terjadi pandemi global ini, mencuci tangan sejauh ini merupakan cara terbaik menjaga tubuh dari penyakit dan mencegah penyebaran kuman. Melakukan cuci tangan yang baik adalah garis pertahanan pertama dalam melawan penyebaran banyak penyakit. Mencuci tangan dapat membantu mencegah penyebaran penyakit mulai dari flu biasa hingga infeksi yang lebih serius, seperti meningitis, flu, hepatitis A, diare, hingga virus corona. Pentingnya menjaga jarak pada saat pandemi. Sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 tidak bosan-bosannya mengajak seluruh masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya menjaga jarak. Kenapa jaga jarak itu penting? Menurut pedoman perubahan perilaku yang dikeluarkan Satgas Penanganan COVID-19, jaga jarak sangat penting dilakukan saat pandemi COVID-19. Karena droplet yang dikeluarkan saat orang batuk jika tanpa masker bisa meluncur sampai 2 meter. Sementara saat kita berbicara tanpa masker, aerosol atau uap air bisa meluncur sejauh 2 meter, sedangkan saat ada orang bersin tanpa masker, droplet bisa meluncur sejauh 6 meter. Kebayangkan betapa pentingnya kita selalu menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, paling tidak kita bisa mengurangi resiko tertular atau menulari orang lain. Ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan dalam usaha untuk menjaga jarak, yakni menghindari kerumunan, menghindari penggunaan transportasi kendaraan yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan, dan mengurangi aktivitas dalam ruangan ber-AC yang tertutup dan banyak orang dalam waktu lebih dari 2 jam. Pentingnya vaksin COVID-19 bagi diri sendiri dan orang lain. Pemberian vaksin ini sangatlah penting bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksinasi
atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19, antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona.